Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Anak-anak yang berbahagia, selamat kalian telah masuk menjadi keluarga besar SMA Negeri 1 Pati. Pada hari ini, perkenankan Bu Maslahah untuk menyampaikan materi terkait dengan wawasan Wiyata Mandala. Wawasan Wiyata Mandala, kalian pasti sudah sering, karena sudah pernah kita lakukan dulu ketika kalian masuk di SMP atau di sana ya. Nah, wawasan Wiyata Mandala itu apa sih? Jadi kita lihat. Wawasan Wiyata Mandala adalah, kalau kita lihat dari segi bahasanya, arti dan makna wawasan Wiyata Mandala. Yang pertama, wawasan adalah pandangan, tinjauan, konsepsi atau cara pandang. Sedangkan Wiyata adalah tempat mengajar atau tempat belajar. Mandala berarti lingkaran atau lingkungan. Berarti Wiyata Mandala adalah lingkungan pendidikan tempat berlangsungnya proses belajar mengajar. Sehingga kalau dikatakan wawasan Wiyata Mandala itu adalah bagaimana cara pandang kita, cara kita memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Nah, anak-anak yang berbahagia, ini penting untuk kita sampaikan agar kita tahu sebenarnya fungsi sekolah itu apa. Nah, sekolah dan fungsinya, mari kita lihat. Sekolah merupakan tempat penyelenggaraan proses belajar mengajar, tidak hanya transfer knowledge, tetapi juga menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Jadi di dalam sekolah itu sebenarnya dikembangkan yang pertama, ilmu pengetahuan dan teknologi, yang kedua pandangan hidup atau kepribadian, yang ketiga adalah hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhan, yang keempat adalah bagaimana serta mampu untuk berkarya. Nah, fungsi sekolah di sini anak-anak. Nih kita lihat ya, gerbangnya SMA Negeri 1 Patian. Fungsinya adalah tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan. Itu ada tata tertib. Di situ ada aturan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan, dan siswa dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, fungsinya apa? Tujuannya adalah untuk mendidik serta didik agar terpenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya, sehat lahir dan batinnya. Selanjutnya, mengapa wawasan ini penting diberikan? Ini ternyata begini anak. Banyak siswa yang mengetahui bahwa sekolah itu adalah tempat belajar, tetapi hanya tahu saja. Kenyataannya mereka masih menempatkan sekolah tidak pada atau sebagai lingkungan pendidikan. Sekolah dianggap saja sebagai lingkungan yang lain. Karena apa? Fungsi sekolah dia tidak bisa menempatkannya. Di situ ada proses belajar, ternyata di situ juga asal main. Yang kedua, sebagian besar dari siswa tidak mampu menghubungkan antara apa yang mereka pelajari dan bagaimana pengetahuan tersebut dipergunakan atau dimanfaatkan. Kebanyakan banyak siswa yang hanya tahu saja ilmu pengetahuan hanya sifatnya teori, tetapi ketika masuk ke dalam masuk ke dalam masyarakat itu tidak bisa mempraktekkan. Nah, ini kita harus tahu itu bagaimana wawasan Wiyata Mandala ini tahu pentingnya. Yang ketiga, siswa dapat mendudukkan dan menempatkan diri sesuai dengan fungsinya sebagai warga Wiyata. Anak-anak tadi sudah Ibu sampaikan ya, tujuan wawasan Wiyata Mandala adalah diharapkan seluruh siswa dapat aktif dalam meningkatkan fungsi sekolah sebagai lingkungan pendidikan ya. Jadi kita ulang lagi, bagaimana peserta didik itu mampu berperan aktif meningkatkan fungsi sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Ciri-ciri sekolah, ada guru, ada murid, ada PBM, adanya kesadaran masyarakat untuk belajar, dan kemudian ada tujuan yang ingin dicapai, yaitu apa? Pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan warga Wiyata. Nah, adapun unsur-unsur wawasan Wiyata Mandala, yang pertama adalah satu, sekolah merupakan lingkungan pendidikan, ini perlu dicatat. Yang kedua, di situ ada kepala sekolah yang bertanggung jawab dan memiliki wewenang penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah. Di dalam sekolah pasti harus ada pimpinan yang disebut dengan kepala sekolah. Yang ketiga, ada guru, ada orang tua yang saling bekerja sama erat untuk mengemban tugas pendidikan sesuai tupoksinya masing-masing. Guru memberikan pelajaran kepada peserta didik, orang tua bagaimana bisa memberikan apa kewajibannya kepada sekolah. Yang keempat, ada warga sekolah. Siapa warga sekolah itu? Ada murid pastinya, ada TU, kemudian ada pesuruh, ada satpam, ada kantin, ada yang jaga kantin. Nah, ini semuanya adalah warga sekolah. Dan ini harus kita tahu. Yang kelima, sekolah itu harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Karena apa? Ketika sekolah itu mendapat dukungan dari warga sekitar, lingkungan sekitar, maka akan mempermudah sekolah untuk meningkatkan tujuan dan meningkatkan prestasinya. Tetapi ketika sekolah tidak bersinergi dengan lingkungan sekitarnya, maka kesulitanlah yang akan didapat karena tidak ada dukungan dari warga atau lingkungan sekitar. Prinsip sekolah. Sekolah ini punya prinsip yang harus diketahui oleh peserta didik. Yang pertama, sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Karena di dalam sekolah ini
peserta didik akan tidak hanya transfer knowledge, tetapi bekal hidup kepribadian, bekal hidup keterampilan, ini diajarkan. Yang kedua, sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik, karena tadi ada guru di situ. Yang ketiga, dikatakan sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil dan merata. Tidak ada itu pilih kasih, ini misalnya keturunan dari siapa, ini anaknya siapa, kemudian diperlakukan berbeda, dan tidak ada. Sekolah prinsipnya pelayanan adalah sama. Yang keempat, sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa, karena di dalam sekolah itu nanti ada tempat untuk meningkatkan potensi bakat dan minat. Yang kelima, sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar intelijensi. Jadi peningkatan kemampuan intelektual, emosional maupun kemampuan lainnya akan mendapatkan perhatian yang seimbang. Nah, termasuk di SMP Patian Rowo ini ya. Karena itu di situ ada itu namanya ekstrakurikuler, kemudian ada OSN, ada tempat beradu bakat, ada tempat beradu akademik. Di situ dilayani, di situ semuanya dirangkul. Untuk apa? Agar potensi kalian ini bisa terwadah. Kemudian yang keenam, sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi, kemampuan bekerja sama dalam kelompok, dan lain-lain. Maka proses pembelajaran pun diupayakan bisa mengakomodir kemampuan-kemampuan yang ada di situ. Misalnya dengan memberikan tugas kelompok, ini diharapkan peserta didik itu mampu untuk bekerja sama, juga bisa membangun emosi dan sosial. Nah, bisa membangun untuk komunikasi, ini dengan cara apa? Pembelajaran kolaboratif, pembelajaran problem based learning. Kemudian yang ketujuh, sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. Karena kalau dikatakan ya di sekolah itu ada yang namanya polisi moral. Nah, karena apa? Sedikit-sedikit ada aturan. Nah, ini adalah untuk mengembangkan sikap dan watak. Nah, jadi jangan dianggap sebagai sekolah itu sebagai hukuman, bukan. Sekolah adalah proses pembentukan sikap dan watak. Yang kedelapan, sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. Karena semakin banyak berinteraksi, semakin dewasa kita di dalam menyikapi suatu keadaan. Yang kesembilan, sekolah adalah bagian dari learning society atau masyarakat belajar. Sehingga apa yang ada di masyarakat bisa kita adopsi, ataupun yang dari sekolah bisa kita bawa ke masyarakat. Ini bagian dari learning society. Anak-anak yang berbahagia, nah penggunaan sekolah sebagai lembaga pendidikan, maka sekolah tidak boleh digunakan ini. Yang pertama, promosi atau jualan produk. Nih, enggak ada hubungannya dengan pendidikan nih. Misalnya kalian mau jualan atau apa, ini jangan di sekolah. Kalau online nah silakan, tetapi ketika di sekolah jangan dikatakan itu. Nah, gimana kalau dengan kantin, dengan kopsis? Nah, ini bukan seperti itu maksudnya. Yang kedua, di sekolah ini tempat penyebaran aliran sesat dan penyebaran ajaran agama tertentu tidak diperbolehkan. Misalnya kalian punya atau tahu ya, ada amalan baru atau ada agama baru, kemudian kamu bawa ke sini ke sekolah. Enggak. Yang ketiga, sekolah dijadikan propaganda politik atau tempat kampanye. Jelas bukan tempatnya, jelas tidak boleh. Misalnya kalau ada DPR ke sini, kalau ada partai politik ke sekolahan untuk kampanye, jelas itu tidak boleh. Ya. Yang keempat, syuting film atau sinetron tanpa izin Pemda. Mungkin saja kalau yang kita lihat di sinetron itu ya pasti mereka sudah ada mengantongi surat izin. Kemudian yang kelima, kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perselisihan sehingga suasana sekolah menjadi tidak kondusif. Nah, jadi di dalam sekolah, lembaga sekolah itu nggak boleh itu dijadikan tempat untuk kerusakan. Misalnya ya, ada kalian berbeda nih, berbeda geng, akhirnya selisih di situ ya di sekolahan. Kemudian buat grup-grup baru, membuat geng-geng baru atau apapun lah itu namanya, yang akhirnya membuat sekolah tidak kondusif, maka itu tidak diperkenankan. Ya, di SMA juga begitu, ada aturannya. Kemudian, sekolah itu mengemban misi pendidikan, oleh karena itu sekolah tidak boleh digunakan untuk tujuan lain di luar bidang pendidikan, tidak boleh. Ya tadi apa? Tujuan-tujuan politik, tujuan-tujuan yang berbau sara, tujuan-tujuan yang membawa misi-misi tertentu. Nah, ini tidak diperkenankan. Sekolah harus benar-benar menjadi ciri khas masyarakat belajar di dalamnya. Karena apa? Karena kita itu harus relevan dengan keadaan di lingkungan kita, sehingga sekolah ini bisa memiliki ciri khas. Nah, kalau kita misalnya di sini daerahnya adalah pabrik, tentu ciri khasnya adalah masyarakatnya di situ adalah masyarakat pekerja, masyarakat petani, karena secara geografisnya memang di sekitar sekolah kita adalah petani. Yang selanjutnya, sekolah harus terus-menerus menggali, mengenal, memahami, menyadari, menguasai, menghayati, dan menyampaikan nilai-nilai positif yang ada pada sekolah. Ini bisa disampaikan lewat pembelajaran, juga bisa disampaikan lewat leaflet-leaflet yang dipasang, bisa juga disampaikan lewat sosialisasi, upacara atau apa. Ini terus akan kita berikan, terus akan disampaikan hal-hal yang positif untuk memberikan motivasi kepada peserta. Sekolah menjadi suri teladan masyarakat sekitarnya karena mesti pendidikan itu. Jadi kadang-kadang ketika kita itu sudah masuk di sekolah, mesti kita akan ditanya, kamu sekolah di mana?
Kalau orang belajar pastinya dia akan memiliki tingkat pendidikan, tingkat kesopanan. Nah, tingkat budi pekerti yang lebih daripada yang tidak sekolah. Oleh sebab itu, sekolah mesti menjadi suri teladan. Serta didik yang ada di dalam sekolah itu mesti akan menjadi panutan masyarakat sekitarnya. Sekarang kalau kita lihat bagaimana penataan Wiyata Mandala dalam upaya ketahanan sekolah. Nah ini, bagaimana ketahanan sekolah ini bisa kondusif. Yang pertama, ketahanan sekolah lebih menitik beratkan pada upaya-upaya yang bersifat preventif, sehingga ada aturan, agar sebelum terjadi apa-apa kita sudah siap-siap nih, preventif dulu. Yang kedua, untuk menjadikan sekolah sesuai dengan tujuan dan fungsinya, perlu dinatukan penataan Wiyata Mandala di sekolah, yang meliputi langkah yang pertama, meningkatkan koordinasi dan konsolidasi sesama warga sekolah untuk mencegah secara dini kegiatan atau tindakan yang mengganggu proses belajar mengajar. Ini Bapak Ibu guru kalian, sebelum mengadakan kegiatan MPLS ini sudah ada koordinasi. Sebelum penerimaan siswa baru sudah ada koordinasi. Harus menghitung, ini nanti kalau kejadiannya begini seperti apa, kalau nanti seperti ini jadinya seperti apa. Ini apa? Harus ada koordinasi untuk cegah ini, untuk mengantisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, melaksanakan tata tertib sekolah secara konsisten. Nah ini kalau sudah tata tertib ini dilakukan, maka kondusiflah sekolah itu. Tetapi ketika tata tertib ini dilanggar, ketika tata tertib ini tidak dipatuhi, pasti akan terjadi ketimpangan. Ini yang harus dipahami. Bagaimana pelaksanaannya? Yang pertama, ada yang namanya preventif. Ada yang namanya preventif. Yang pertama itu adalah preventif jaga-jaga. Satu, memelihara sekolah melalui 10K. 10K ini harus menjadi kebiasaan. 10K ini harus menjadi adat. 10K ini harus menjadi pembiasaan setiap hari yang dilakukan oleh warga sekolah. Yang kedua, menciptakan suasana harmonis antar warga sekolah. Nah, sehingga ketika ada sesuatu hal yang menyinggung atau yang menimbulkan gesekan, maka disitulah harus ada mediasi. Maka disitulah harus ada upaya-upaya untuk mendamaikan. Yang ketiga, membentuk jaring pengawasan atau razia. Ini penting anak-anak. Kenapa? Kalau tidak ada razia, kita akan semakin seenaknya, terutama kalian ini. Kita kan semuanya bawa HP itu sekarang. Dulu ketika HP belum familiar, belum diwajibkan, kita harus sering mengadakan razia. Untuk apa? Biar tahu anak itu suka lihatnya apa. Sekarang ini sudah semuanya pakai gadget, semuanya pakai HP, ini kita juga susah untuk melihat apakah kalian masih masih tetap pada jalur yang benar, yang dilihat, yang ditonton, ataukah sudah melenceng. Ya. Yang keempat, menghilangkan bentuk peloncoan saat MOS atau saat MPLS. Nggak ada ini, kita nggak ada yang peloncoan sekarang ini, sudah nggak ada, nggak musim, nggak boleh. Yang kelima, mengisi jam kosong dengan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, anak-anak nanti kalian akan diperkenalkan ekstrakurikuler, silakan kamu pilih. Itu untuk apa? Mengasah kemampuan dan potensi diri. Yang keenam, meningkatkan keamanan dan ketertiban saat berangkat dan usai sekolah. Makanya ketika ada tim dari sekolah, tim tatip, tuh ngelihat tuh di plasmen, masih ada nggak anak yang keluyuran, itu di depannya PSBU itu. Nah itu ada nggak yang masih tongkrong-tongkrong di sana? Nah ini kita tingkatkan ketertiban, biar apa? Anak berangkat, juga berangkat ke sekolah, bukan berangkat lalu ke pasar. Nah itu ya, ini harus ada. Apa saja 10K yang harus kita budayakan? Satu, keamanan. Karena kita semuanya adalah keluarga, maka jagalah keamanan masing-masing. Jangan sampai sesama teman akhirnya mencuri barang temannya. Jangan sampai, ini keamanan. Yang kedua, kekeluargaan, saling berbagi, saling bekerja sama, saling menganggap bahwa kita semuanya adalah saudara. Yang ketiga, tanamkan disiplin. Kalian harus menanamkan kedisiplinan itu. Nah, diasah nggak di sini? Oh, diasah. Lewat ekstra itu kalian juga diasah kedisiplinannya. Kerindangan. Nah, SMA Patian Rowo ini sudah pernah dulu menjadi ikon atau juara kebersihan, juara Wiyata ya. Pernah. Maka ini harus tetap kerindangan. Bagaimana kita tetap penghijauan? Bagaimana tetap ramah lingkungan ya. Yang kelima, budayakan bersih. Karena ingat, kebersihan sebagian dari iman. Iman kita yang paling dasar ya dilihat dari seberapa kita itu bersih enggak. Jangan sampai anak SMA Patian Rowo kalau suka habis makan kemudian langsung aja dibuang sembarangan. Jangan sampai itu berarti dia belum paham. Yang keenam, keindahan. Ini kita sudah mulai ada penghijauan keindahan, ada taman, ada gazebo, itu bagian dari keindahan. Agar apa? Agar warga Wiyata ini kerasan betah di sini. Yang ketujuh, ada kelestarian, melestarikan lingkungan yang ada. Untung saja kita agak jauh ya dari bisingnya pabrik, kemudian dari limbah-limbah pabrik. Nah ini kalau misalnya ada yang seperti itu, maka kita harus berupaya untuk menjaga kelestarian ekosistem yang ada. Ketertiban, kita harus tertib. Melalui tata tertib itulah kita dibentuk untuk menjadi pribadi yang tertib. Yang kesembilan, harus jaga kesehatan. Karena apa? Sehat ini adalah awal dari mulainya aktivitas, dari mulainya sesuatu itu ya dari sehat dulu. Sehat jiwanya, sehat badannya, seperti diamanahkan di dalam Indonesia Raya.
Yang ke-10, keteladanan. Warga Wiyata harus saling memberi keteladanan. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabar. Saling mengingatkan untuk kebaikan, saling mengingatkan untuk kesabaran. Nih kalau misalnya kita lihat nih, teman-teman ini ada mungkin yang lagi bertengkar atau apa, berilah keteladanan. Ini kalau yang di atas ini kalau kita lihat, mereka itu saling apa? Diskusi, saling musyawarah. Walaupun dia itu laki-laki seorang diri ya, tetapi dia tidak menggunakan kekuasaannya. Ah, aku sebagai laki-laki harus memutuskan sendiri. Oh tidak, di sini teman-temannya dianggap sebagai keluarga. Ketika memutuskan sesuatu dibicarakan dengan cara yang baik-baik. Ini adalah 10K. Nah, setelah ke tahap preventif, maka kita akan ke tahap represif. Kalau sudah terjadi, maka apa sih? Kalau misalnya ada sesuatu ketika terjadi sesuatu itu, yang pertama, mendamaikan pihak yang terlibat perselisihan. Seperti biasa ya, itu didamaikan, jangan malah dipanas-panasi, jangan malah dikompor-komporin. Iya, kalau misalnya ada teman yang lagi cekcok itu, disyukurin. Malah dipanas-panasin, jangan, ini didamaikan. Yang kedua, menetralisir isu negatif yang berkembang. Karena kalian itu harus berwawasan global, maka ketika mendengar isu apapun, jangan telan mentah-mentah, netralisir dulu. Klarifikasi dulu, tabayunkan dulu, baru nanti kita menyimpulkan. Yang ketiga, berkoordinasi dengan pihak keamanan bila ada kriminal di sekolah. Jangan malu, jangan takut untuk melaporkan kalau misalnya ada hal yang berkenaan dengan keamanan. Misalnya, tuh ada motornya yang diambil, dipretelin tuh barangnya atau apa. Jangan sungkan untuk lapor di sekolah. Ini akan diselesaikan. Yang keempat, penyelesaian kasus secara hukum terhadap kasus yang melibatkan pihak luar sekolah. Sekolah juga berusaha. Kalau kasusnya itu berkaitan dengan hukum, tetapi dilakukan di luar sekolah, maka ya sekolah tidak ikut terlibat. Tetapi kalau masih di dalam sekolah dan kaitannya dengan pendidikan, maka sekolah pun akan bisa memberikan solusi, mencarikan solusi. Kemudian mengadakan bimbingan dan penyuluhan. Ini yang diperlukan. Untuk apa? Untuk mengetahui minat bakat peserta didik. Memberikan sanksi sesuai tatib yang berlaku. Nah, ini nanti akan kita pelajari di materi selanjutnya terkait dengan tatib dan sanksi. Anak-anak, penataan Wiyata Mandala dalam upaya ketahanan sekolah sudah kita pelajari. Selanjutnya, nah mari kita lihat, kita mengenal SMA Negeri 1 Patian Rowo. Ini dari depan gerbang kita seperti ini. Ketika kalian masuk akan menemui tempat kita pertama kali masuk kalian tuh. Ini kemudian masjid kita, dan yang sebelah ini adalah masjid lama yang masih bisa kita pakai sebagai masjid. Mohon doanya, mohon dukungannya untuk kalian semua ya. Tempat ibadah kita nih, ketika kamu masuk kita akan menengok sebelah kanan ya. Kita masuk di pintu tadi, yang pintu pertama, di situ ada lobby, kemudian kita tengok sebelah kanan ada kopsis nih. Kalau kamu membutuhkan apa saja di kopsis ada. Kemudian ini adalah ruang guru, ruang TU. Jadi jangan salah ya kalau masuk tanya mau ke ruang guru, lainnya ke kantin. Nah, ini enggak. Ini ada ruang UKS, kita sediakan kesehatan. Itu ada toilet untuk laki-laki sendiri, untuk jadi jangan salah masuk. Kemudian ruang ICT dan ruang kelas. Ruang ICT, ruang kelas bisa kita lihat dari sini. Itu ketika kamu masuk, silahkan putar-putar dulu, lihat kelas dulu ya. Kelasnya banyak. Lapangan olahraga dan tari. Kalau kita lihat nih, wow, biru, hijau, luar biasa. Disitulah kalian bisa ini walaupun di situ ada basket, tapi di situ multifungsi. Kadang juga digunakan untuk yang silat, kemudian anak ekstra lainnya itu kita tetap menggunakan lapangan itu. Yang panggung itu digunakan untuk latihan tari ya, yang kita sudah banyak menghasilkan meraih juara itu kalau untuk tari. Nih, silakan bersantai-santai sejenak ketika masuk di SMA Patian Rowo. Belajar bersama di gazebo itu nyaman. Tidak hanya di titik itu, di beberapa titik banyak gazebo tempat kita duduk nongkrong, kita belajar nyantai. Kalau sudah nyantai lapar, maka lari ke kantin kejujuran. Di sana banyak berderet berjajar kantin-kantin yang siap memberikan jajan sehat. Bukan memberikan ya, memberi. Memberi tapi dengan kalian semuanya harus membeli. Nah, demikian tadi anak. Dengan mengenal sekolah kita, mari laksanakan tugas kita sebagai belajar dan ciptakan budaya belajar yang ramah lingkungan serta memberi manfaat untuk kehidupan yang terwujud. Profil pelajar Pancasila. Stay safe, healthy, and happy. Senantiasa jaga imun, iman, aman, pola hidup yang sehat, dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Moto SMA Negeri 1 Patian Rowo. Ketika saya ngomong SMA Negeri 1 Patian Rowo, kalian jawabnya maju bersama, hebat semua. Saya ulangi ya, SMA Negeri 1 Patian Rowo, maju bersama, hebat semua. Terima kasih, alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sudah materi wawasan Wiyata Mandala. Dan untuk penugasannya nanti akan diberikan di LMS. Nih materi kita. Jelaskan apa yang dimaksud dengan wawasan Wiyata Mandala, jelaskan 10K yang harus kita budayakan, dan mengapa materi ini penting diberikan kepada calon siswa baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.